orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita. Ya, itulah tadi Bapak Ibu dan adik-adik tayangan dari video DTS FGA Jago Digital yang nanti akan bersama-sama diikuti dalam acara FGA tahun 2021 ini. Ya, untuk acara berikutnya adalah laporan dari PIC Kampus kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Antonius Cahya Prihandoko MAP SCPSD. Kami silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Karina. Yang saya hormati Pak Profesor Saiful Bukhori selaku penanggung jawab program DTS FGA 2021 di kampus Universitas Jember. Kemudian juga Wakil Ketua Panitia Ibu Windy Eka yang juga selaku PIC Keuangan di dalam program ini. Kemudian juga para pengajar FGA 2021 dan juga segenap staf admin kelas dan juga peserta semuanya yang berbahagia. Baik, saya ingin melaporkan tentang program FGA 2021 yang dimana FGA DTS ini diselenggarakan oleh Kominfo yang bekerja sama dengan 52 mitra perguruan tinggi termasuk Universitas Jember dan juga 5 global technology company yakni Cisco, Red Hat, Microsoft, Oracle, dan Huawei. Untuk yang di Universitas Jember, kita dengan Glotech-nya adalah Cisco dan Oracle. FGA 2021 ini diselenggarakan mulai hari ini, dibuka hari ini, Senin 19 Juli 2021 hingga nanti berakhir tanggal 17 September 2021. Dan program FGA DTS ini ditujukan bagi kalau yang tahun ini tidak hanya yang fresh graduate saja, yakni lulusan D3, D4, S1, tetapi juga membuka kesempatan bagi mahasiswa tingkat akhir yang minimal semester 5. Jadi kalau yang tahun-tahun lalu itu murni bagi mereka yang sudah lulus, jadi sudah harus menyertakan surat keterangan lulus atau ijazahnya, tetapi yang tahun ini Kominfo lebih membuka lebih luas lagi bagi juga mahasiswa tingkat akhir. Tujuan dari FGA ini tadinya merupakan program nasional dari Kominfo, itu berkembang ya, mulai dari 2018 ya, diawali dengan 5 universitas waktu itu. Nah, kemudian kita Jember ini bergabung dalam tim kampus mitra itu mulai tahun kemarin sehingga tahun ini adalah merupakan tahun kedua. Ini tujuannya adalah untuk ini mencetak atau mempersiapkan talent-talent baru di bidang digital untuk mengisi kebutuhan talenta digital di Indonesia dan juga untuk optimalisasi pemanfaatan TIK termasuk dalam membangun ekonomi digital Indonesia. Nah, sebagai pihak pelaksana FGA, Fakultas Ilmu Komputer, tadi sudah saya sebutkan, ini tahun ini adalah merupakan tahun kedua keterlibatannya di dalam FGA DTS. Dan tahun lalu kita juga sudah menyelenggarakan 3 tema, cuma nanti berbeda temanya juga.
tahun ini kita dipercaya kembali untuk menyelenggarakan 3 tema, yakni tema CCNA Network Engineering yang ada 22 peserta yang dibagi ke dalam 2 kelas. Kemudian tema Java Fundamental yang memiliki 20 peserta, ini 1 kelas. Kemudian tema berikutnya yang 3 adalah program database SQL. Ya. Jadi database SQL itu ada 63 peserta yang nanti akan dibagi ke dalam 3 kelas. Tim pengajar FBK 2021 di kampus Universitas Jember ini merupakan dosen-dosen Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, yang telah dinyatakan lulus TUT yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Glotech. Ini nanti di CCNA ada 3 orang dosen yang akan mengampu, kemudian di tema Java itu ada 4 orang dosen, kemudian di database SQL itu ada 4 dosen. Itu. Soalnya nanti setiap kelas itu juga ditemani oleh 1 orang admin kelas yang bertugas untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh sesi kegiatan ke Kominfo. Itu dari untuk yang tahun ini semua pendaftaran dan seleksi itu dilaksanakan secara terpusat ya di Kominfo, yang kemudian didistribusikan ke masing-masing kampus-kampus mitra. Awalnya memang pihak Kominfo ini akan jadi mereka yang misalkan dekat dengan Jember saja, ini yang akan jadi pendistribusiannya tergantung dari tempat tinggal peserta dan kemudian ini kampus terdekat dengan mereka gitu. Tetapi dengan perkembangannya ini karena banyak juga peserta yang harus dialokasikan, sehingga yang masuk ke Universitas Jember ini tidak hanya yang di sekitaran Jember atau Jawa Timur saja, tetapi juga ada yang dari Kalimantan dan juga dari Sumatera. Dan juga ada mahasiswa yang semester 5 juga sudah bergabung juga dengan kita di saat ini. Begitu. Nanti untuk masalah ini penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pelatihannya, penjadwalan dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh masing-masing koordinator tema. Dan grup tema itu sudah kita sediakan sejak awal mula setelah peserta yang diterima itu diumumkan, kemudian kita mendapatkan alokasi peserta. Ini segera kita buka grup, kemudian kita invite. Ini jadi peserta itu menghubungi PIC, kemudian PIC memberikan link untuk bergabung di grup. Dan kami juga mengingatkan kepada peserta bahwa grup yang Anda masuki sekarang ini, yakni kelas-kelas tema itu adalah grup resmi yang disediakan oleh Universitas Jember untuk FGA 2021 ya, sehingga silakan dimanfaatkan. Itu adalah grup untuk komunikasi antara peserta dan juga pengajar di situ ya, sehingga pengumuman dan sebagainya, instruksi dari pengajar itu dilewatkan di grup itu tadi. Dan berikutnya saya juga mohon kepada Prof. Saiful Bukhari selaku penanggung jawab dan juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember untuk nanti bisa memberikan arahan dan juga membuka acara ini dengan kegiatan FGA DTS 2021 di Universitas Jember secara resmi. Saya kira itu yang bisa saya laporkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Saya kembalikan waktu ini ke MC Bukarina, monggo. Baik, terima kasih Pak Anton atas laporannya. Berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara pembukaan FGA 2021 pada pagi hari ini kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Saiful Bukhari, STMKOM. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Karina. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Antonius Cahya Priantoko, PhD. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, sekaligus dalam hal ini adalah sebagai Ketua dan PIC Kampus untuk kegiatan Postgraduate Academy. Yang saya hormati Ibu Windy Yulia Eka Retnaningsih, MKOM. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fasilkom UNED sekaligus sebagai Wakil Ketua untuk kegiatan Postgraduate Academy ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar dan panitia pada kegiatan Postgraduate Academy dan para peserta Postgraduate Academy di Kampus Jember yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat berjumpa walau harus dilakukan secara daring karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung reda ini. Para partisipan yang berbahagia, program Postgraduate Academy Digital Talent Scholarship ini atau biasa disingkat dengan FGA DTS merupakan program pelatihan peningkatan kompetensi bidang TIK yang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang belum atau tidak sedang bekerja agar memiliki kompetensi profesionalogi di era revolusi industri 4.0 ini, sehingga diharapkan dapat bersaing baik di industri dalam maupun di luar negeri. Pelatihan FGA ini diselenggarakan sejak tahun 2018 seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, dengan berbagai tema pelatihan. Penyelenggaraan program FGA pada tahun 2021 ini akan berlangsung secara daring atau online yang mencakup pelatihan technical skill dan pengembangan soft skill. Pelatihan FGA ini merupakan program yang dijalankan oleh Kementerian Kominfo RI yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi termasuk UNED yang dijalankan oleh Fasilkom UNED dan juga 5 global technology company yaitu Cisco, Red Hat, Microsoft, Oracle, dan Huawei. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Kominfo RI yang telah mempercayai kami untuk menjalankan program FGA ini mulai tahun 2020 kemarin dan juga di tahun 2021 ini. Kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat karena saudara sudah melalui berbagai proses yang panjang sehingga sampai pada tahapan terregistrasi sebagai peserta FGA DTS di Fasilkom UNED ini. Terus jaga semangat saudara untuk bisa menjalani proses pembelajaran ini sehingga saudara bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti program Postgraduate Academy Digital Talent Scholarship ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari kegiatan ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Postgraduate Academy Digital Talent Scholarship di Fasilkom UNED ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara berikutnya adalah pengenalan kru dan tim pengajar FGA 2021 di Universitas Jember oleh Wakil Ketua Panitia FGA 2021. Kepada yang terhormat Ibu Windy Eka Yulia Retnaningsih, SPMKOM, kami silakan. Oke, terima kasih Bu Karina. Di sini saya akan mengenalkan tim dari FGA kami di tahun 2021 ini. Tim ini tidak banyak berubah dari tahun kemarin, hanya ada beberapa penambahan. Yang pertama, sebagai pengarah, FGA ini langsung diarahkan oleh Bapak Rektor dari Universitas Jember, yaitu Bapak Iwan Taruna. Kemudian penanggung jawab, tadi sudah teman-teman sudah mendengar suaranya, ada Pak Saiful Bukhari. Mungkin Pak Saiful bisa menyapa. Halo, selamat siang.
Kemudian ketua dari program FGA 2021 ini langsung diketuai oleh Pak Antonius Cahya Prihandoko. Beliau adalah Wakil Dekan 1 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Monggo Pak Anton. Halo. Pak Anton ini nomornya sudah ada di grup-grup masing-masing tema kelas di pengajar di FGA. Jadi kalau ada apa-apa nanti langsung kontak ke Pak Anton. Kemudian wakil ketua yaitu saya sendiri. Saya ingin sedikit meluruskan, nama saya di sini adalah Windy Eka Yulia Retnani. Ini saya tadi sudah diubah namanya oleh Pak Anton. Oleh teman-teman nanti untuk bagian biasanya nanti yang komplain ke saya itu nanti bagian kok apa namanya bantuan pulsanya belum masuk ya, gitu kayak gitu-gitu nanti komplainnya ke saya biasanya. Kemudian sekretaris FGA 2021 ini ada Pak Januar Adiputra, mungkin hari ini tidak bisa berhalangan karena masih berkabung. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anton, kita mempunyai 6 kelas, yaitu CCNA Network, itu ada 2 kelas, kelas A dan B. Kemudian Java Fundamental dan Programming ada 1 kelas. Database SQL ada 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, masing-masing kelas ini mempunyai tim admin masing-masing yang akan mengelola presensi, kemudian mengelola rekaman, dan mengelola jalannya sesi. Zoom dan lain-lain. Nah, untuk CCNA Network kelas A akan dikelola oleh Pak Radika. Pak Radika Dika. Monggo Pak Radika Dika mengenalkan diri. Oh, Radika Baskara, sorry. Saya juga mengubah namanya Pak Radika ini. Oke, ini Pak Radika kameranya tidak bisa katanya. Suaranya aja berarti Pak Radika. Siap, Bu. Maaf, kamera saya enggak bisa. Laptopnya laptop jadul. Oke, nanti teman-teman di kelas A akan familiar sekali dengan Pak Radika. Kemudian untuk CCNA Network Engineer kelas B nanti akan dikelola oleh Ibu Siti Maimona. Bu Siti Maimona ada? Iya, Bu. Bisa memperkenalkan diri, Bu? Ya, nama saya Siti Maimuna. Di bagiannya ya, Bu ya? Ya, nanti ada di bagian CCNA Network kelas B. Kelas B, iya. Oke, kemudian saya di kelas Java Fundamental dan Programming ada Ibu Ayu Aisyah. Ibu Ayu ada? Kameranya bisa nyalain. Nah, ini Ibu Ayu nih. Monggo Bu Ayu. Halo, saya admin dari kelas Java. Oke, silakan teman-teman. Nanti kalau yang Java Fundamental berhubungan dengan Ibu Ayu. Kemudian ada database SQL kelas A, ada Pak Darwis Putra Astaman. Pak Darwis ada? Siap, Bu. Perkenalkan, nama saya Darwis Putra Astaman, panitia dari kelas SQLA. Terima kasih Pak Darwis. Ada database SQL kelas B yang nanti adminnya adalah Pak Novi Ertanto. Ini Pak Anton juga mengubah nama Novi ini. Pak Novi ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Novi, teman-teman yang kelas B silahkan nanti berhubungan dengan Pak Novi. Kemudian yang terakhir kelas database SQL kelas C yaitu Bu Riza. Bu Riza ada? Ada, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Nah, kameranya ada Bu Riza? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa juga. Oke. Kemudian ada admin keuangan yaitu Bu Elo dan Pak Imam. Bu Elo dan Pak Imam ada. Mungkin Bu Elo dan Pak Imam tidak akan banyak bersinggungan dengan teman-teman karena nanti akan di belakang layar untuk pengurusan SPJ dan lain-lain. Elo monitor. Pak Imam monitor. Hadir, Bu. Oke.
Oke teman-teman, itu adalah admin dari masing-masing kelas, kemudian dan admin keuangan. Untuk masing-masing kelas sudah ada di dalam grup WA teman-teman. Jadi kalau ada kesulitan atau pengen nanya-nanya, silahkan berhubungan dengan Pak Anton atau admin kelas masing-masing. Kemudian di sini saya akan mengenalkan para pengajar, jadi yang akan menjadi tentor kalian selama FGA 2021. Saya mulai dari CCNA Network. CCNA Network ini ada 2 kelas, yaitu kelas A dan B, di mana pengajarnya ada 3 orang. Pak Diksi Media Firmansyah sebagai koordinator. Pak Diksi, ada Pak Diksi? Ada Bu, banyak. Nah, ini Pak Diksi nih. Kalian dalam satu FGA ini nanti akan dipandu oleh Pak Diksi. Jadi Pak Diksi ini sangat ahli sekali tentang perkomputeran. Jadi temannya tidur biasanya memang komputer itu memang Pak Diksi ya. Kemudian ada Budiah Ayu Ratnani, ada? Budiah monitor? Di-unmute dulu. Nah, ini Budiah. Budiah nanti juga akan jadi pengajar. Kemudian Pak Yuda Alif Aulia. Hadir, Bu. Nah, ini Pak Yuda. Jadi mereka bertiga nanti akan berkolaborasi mengelola pengajaran di kelas CCNA dan kelas CCNA B. Teman-teman yang ada di kelas CCNA nanti akan bertemu dengan beliau-beliau ini. Kemudian di Java Fundamental dan Programming ada 1 kelas di mana kelas Java Fundamental ini dikoordinatori oleh Bu Nelly Oktavia Adiwijaya. Bu Nelly ada? Ada Bu. Maaf Bu, nggak bisa kamera ya. Oke, Bu Nelly ini akan menjadi koordinator di kelas ini, di mana pengajar yang lain ada Pak Muhammad Ariful Furqon. Pak Ariful ada? Bu. Ya, hadir. Maaf belum bisa kamera. Oke, ini Pak Arif. Kemudian ada Bu Karina. Bu Karina ini teman-teman sudah tahu yang dari tadi memandu acara pembukaan FGA itu adalah Bu Karina. Monggo Bu Karina. Iya, halo. Ini Bu Karina nih. Kemudian ada Bu Tri Agustina Nugrahani. Iya Bu, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Agustina. Nah, teman-teman, untuk info pengajar-pengajar kami ini masih muda-muda semua, tapi mereka sangat berpengalaman pada bidangnya masing-masing. Mereka sudah ikut TOT, kemudian ikut ujiannya. Jadi memang beliau-beliau ini berkompeten di bidang kelasnya masing-masing. Di kelas terakhir ada database SQL. Kami ada 3 kelas di kelas ini, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas database SQL ini sebagai koordinator adalah Pak Muhammad Arif Hidayat. Monggo Pak Arif. Ya, assalamualaikum. Nah, teman-teman, kelas database SQL. Kemudian ada Pak Muhammad Zarkasi. Ya, halo. Saya PIC dari kelas C. Nah, ini info juga Pak Muhammad Zarkasi ini pengantin baru. Ya Pak Zarkasi ya. Ya Bu. Pak Fajrin Nurman Arifin, mungkin beliaunya tidak bisa hadir karena lagi tidak sehat. Kemudian ada Pak Tio Darmawan. Monggo Pak Tio. Ya, halo, selamat pagi. Sudah Bu. Oke, selamat pagi. Oke teman-teman, jadi di database SQL ada 4 orang pengajar. Nanti teman-teman akan banyak nanti akan bertemu dengan orang-orang tersebut. Nah, 3 kelas sudah saya kenalkan masing-masing pengajarnya. Silakan nanti kalau teman-teman ada kesulitan atau ada pertanyaan lebih lanjut,
bisa ditanyakan langsung di chat di kegiatan pembukaan ini atau nanti lanjut di chat WA di grup masing-masing. Terima kasih Bu Karina, saya kembalikan lagi ke MC. Ya, baik. Terima kasih juga Bu Indi. Ya, untuk acara berikutnya adalah pemaparan mekanisme, jadwal, dan aturan pelatihan oleh masing-masing dari koordinator tema. Nantinya di akhir pemaparan ini, adik-adik teman-teman semuanya bisa melakukan tanya jawab, jadi bisa mungkin langsung chat di kolom chat Zoom, atau mungkin ingin langsung bertanya boleh menyalakan mic-nya untuk langsung bertanya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama akan kita saksikan bersama pemaparan mekanisme dari skema CCNA Network Engineer. Kepada yang terhormat Bapak Diksi Media Firmansyah, Eskom Mkom, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk yang beragama lain. Seperti yang tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Diksi Media Firmansyah, panggil aja Diksi. Saya di sini koordinator untuk tema CCNA, Cisco Certified Network Engineer ya. Di mana di Cisco ini, di CCNA ini, kita akan pakai platform yang sudah disediakan oleh Cisco itu sendiri, yaitu netakad.com. Mungkin untuk para peserta CCNA seharusnya sudah pernah di-mention sedikit ya sebelumnya. Jadi alamatnya adalah netakad.com. Semua aktivitas akan dilaksanakan di sana, ya, mulai dari materi, ujian, sampai nilai dan sertifikat yang sifatnya digital itu nanti teman-teman bisa download dari situ juga. Selain itu, selain di netakad.com, untuk kebutuhan live meetingnya kita akan pakai Zoom gitu. Seharusnya kalau teman-teman sudah online di sini semuanya sudah punya Zoom gitu. Kemudian berikutnya untuk praktek nanti karena kita mengadakannya live session gitu ya, bukan offline gitu, sehingga kita akan pakai aplikasi simulator gitu, dan simulatornya itu sendiri juga sudah disediakan oleh Cisco, yaitu Cisco Packet Tracer. Itu juga bisa di-download di netakad.com. Nanti lebih detailnya bisa dibahas di pertemuan yang pertama. Yang jelas kita akan pakai platform itu. Dan versinya versi yang terbaru ya, karena ini, ini saya kok warnanya berubah ya. Oke, begini deh. Itu kena cahaya Pak Diksi, cahaya di belakang itu. Iya, mohon maaf ada jendelanya Doraemon ya. Lalu paket tracer yang dipakai itu versi yang paling baru ya. Versi yang paling baru itu adalah 8.0, sehingga kalau teman-teman yang sudah pernah menginstal sebelumnya dan versinya di bawah itu harap diinstal ulang gitu ya. Jadi di-uninstall yang lama, diinstal lagi yang baru, karena berdasarkan pengalaman tahun kemarin versi yang berbeda itu nanti juga akan menimbulkan masalah tuh gitu, karena ada beberapa praktik yang hanya bisa dijalankan oleh versi yang baru. Kemudian untuk yang kedua itu mengenai materi dan jadwal pengampu. Jadi materi yang akan diberikan itu ada 3 topik besar gitu ya, yaitu yang pertama ITN atau Introduction to Networks, yang kedua adalah SRWE, Switching Routing and Wireless Essential, sama yang terakhir itu adalah ENSA, yaitu Enterprise Network Engineer gitu ya. Nah, kemudian 3 ini dibagi ke 2 kelas sehingga nanti setiap materinya akan dipegang oleh 1 pengampu untuk tiap kelasnya. Jadi setiap kelas akan ketemu dengan kami bertiga, saya, Budia, dan Pak Yuda, secara bergiliran. Gitu ya. Di mana nanti kelas A untuk materi yang pertama akan dimulai oleh Budia, dan untuk kelas B materi yang pertama akan dimulai oleh Pak Yuda. Lalu seperti yang sudah Kominfo mungkin sudah pernah sampaikan, karena kegiatan ini diselenggarakan dan direcord ya, di mana recordnya itu nanti akan dikumpulkan ke Kominfo, maka diharapkan kepada seluruh peserta CCNA itu untuk mengaktifkan kamera saat live session berlangsung dan mematikan mikrofon. Mikrofonnya dihidupkan hanya ketika sesi tanya jawab saja. Untuk yang terakhir, setiap materi yang ada di CCNA itu semuanya ada ujiannya. Jadi di CCNA
totalnya teman-teman akan melaksanakan 6 kali ujian, gitu ya, di mana setiap materi itu ada 2 ujian, 1 ujian teori dan 1 ujian praktek, dan skor minimal untuk lulusnya itu adalah 75, gitu, 75, sehingga agar teman-teman bisa naik ke materi yang berikutnya. Jadi dari ITN teman-teman harus dapat tes tulis 75, kemudian praktek juga 75, baru teman-teman bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya. Dan tidak perlu khawatir, jadi ada remedialnya, tapi sangat terbatas jumlahnya, gitu ya. Jadi teori maupun prakteknya, kalau misalkan nggak sampai 75, maka itu ada remedialnya, tapi hanya 1 kali saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk CCNA ini. Sisanya nanti bisa ditanya jawabkan saat kegiatan berlangsung ya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diksi. Ya, untuk berikutnya ini adalah ada pemaparan mekanisme jadwal dan aturan pelatihan pada skema Java Fundamental and Programming kepada yang terhormat Ibu Nelly Octavia Adiwijaya SSIMT, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Karina. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Baik, di sini saya sudah masuk ya. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pelatihan Fresh Graduate Academy untuk Java Foundation dan Java Programming. Nah, di sini untuk aktivitas di dalam pelaksanaan FGA untuk Java Programming ini, di sini untuk materinya secara garis besar itu 2. Jadi kita akan menyelesaikan 2 modul, yaitu Java Foundation, kemudian berikutnya Java Programming. Nah, dan di dalam aktivitasnya nanti kita akan ada live session dengan menggunakan Zoom ya, kita akan menggunakan platform Zoom. Kemudian berikutnya ada self-paced learning, artinya di situ bagaimana peserta bisa melakukan praktek-praktek tambahannya yang sudah juga disediakan di dalam platform Oracle. Jadi nanti peserta semuanya akan masuk ke dalam Oracle, di mana di dalam platform Oracle itu sudah disediakan semacam kayak e-learning-nya, yang sudah ada learning path-nya juga, ada modul-modulnya, baik itu teori maupun untuk bahan praktikumnya. Kemudian untuk bahan-bahan praktikumnya itu ada yang diberikan utuh, kemudian ada juga latihan-latihan yang perlu untuk dilakukan modifikasi atau tugas-tugas mandirinya. Kemudian peserta juga akan mengerjakan proyek tim dan proyek individu, ya, dan peserta juga akan ada di dalam grup kelas, ya, sudah masuk semuanya, pastikan tidak ada yang ketinggalan di sana, dan nanti sebelum pertemuan pertama saya akan melakukan pengecekan peserta apakah sudah berhasil masuk semuanya ke dalam Oracle Java-nya, ya, sudah masuk ke dalam channel Java Foundation dan Java Programming-nya. Kemudian peserta nanti akan ada 2 mid dan 2 final exam, ya. Kenapa ada 2? Karena kita menyelesaikan 2 modul, yaitu 1 Java Foundation, 1 Java Programming. Masing-masing ada midterm exam dan masing-masing ada final exam. Jadi nanti akan ada 4 exam, ya, untuk mid dan finalnya. Kemudian setiap modul akan ada kuis-kuisnya. Nah, peserta harus menyelesaikan 100% ya semua materi di dalam platform itu, yaitu untuk Java Foundation dan Programming, untuk bisa mendapatkan Certificate of Completion-nya. Kemudian dari Kominfo itu juga akan memberikan Certificate of Completion juga. Baik, untuk pengajarnya di sini ada 4, saya sendiri, kemudian Bu Karina, Bu Agustina, dan Pak Ariful. Nah, kemudian untuk silabusnya,
bisa dilihat di mekanisme juga. Nah, ini. Nah, untuk silabusnya mulai dari modul Java Foundation ya, yang terdiri dari berapa modul ini ya? Java Foundation sampai di 17 ya, modul ke-17. Kemudian 18 sampai 30 itu adalah untuk Java Programming. Nah, nanti di sini akan dibuat jadwalnya, sudah dibuat kemarin ya kami jadwalnya. Kalau kita dari Kominfo itu akan mendapatkan waktu hingga maksimal itu tanggal 17 September, tetapi kita akan supaya untuk jaga-jaga kita mencoba untuk menyelesaikan lebih awal atau sebelumnya, supaya kalau misalnya nanti di tengah ada yang berhalangan atau seperti apa, itu masih bisa terkejar seperti itu. Nanti untuk jadwal-jadwalnya akan kami bagikan dari grup WA masing-masing, jadwal materi dan pengajarnya siapa dan jam berapa seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu dulu, itu saja yang bisa kami jelaskan. Nanti mulai hari ini nanti bisa dicoba ya, nanti kita akan share juga di grup untuk caranya memasuki atau mendaftar ke dalam channel JFO dan JP-nya. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, bisa ditanyakan melalui grupnya. Ya, pokoknya sebelum kelas pertama dimulai, saya akan memastikan bahwa semua peserta sudah bisa masuk ke dalam platform masing-masing. Baik, itu mungkin dari saya, Ibu Karina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly. Sebelum kita ke skema berikutnya, teman-teman, saya mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi daftar hadir. Untuk linknya bisa dicek di kolom chat. Oke, kita ke paparan mekanisme yang berikutnya dari skema database SQL. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arif Hidayat Eskom Mkom, kami silahkan. Ya, saya minta izin untuk melakukan share ya. Ya, ya, jadi untuk latihan database dan desain database dan pemrograman SQL untuk pengajarnya itu ada 4 orang. Ya, saya sendiri, terus Pak Fajrin, Pak Tio, dan Pak Zarkasi ya. Kemudian saya juga berperan sebagai koordinator kelas A. Untuk kelas B itu Pak Fajrin dan Pak Tio. Kemudian kelas C Pak Zarkasi ya. Nah, ini mungkin tadi Anda sudah kenal ya orang-orangnya. Jadi mengapa kita perlu untuk memperdalam tentang database ya. Jadi sekarang seperti yang disebutkan oleh Pak Saiful bahwa sudah masuk era industri 4.0. Terus penggunaan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin pokok ya, sehingga bagi bangsa kita kemampuan untuk membangun aplikasi semakin penting. Nah, aplikasi itu sendiri itu ada 2 aspek, yaitu aspek penyimpanan data dan logika. Nah, di sini untuk database design dan SQL, pelatihan database design dan SQL, nah, itu kita mempelajari tentang aspek penyimpanan datanya. Ya, jadi tujuannya dari kegiatan ini FGA DTS yang database dan SQL itu meningkatkan skill fresh graduate ya di bidang database. Nah, kita untuk pelatihan ini menggunakan standar industri yang diakui oleh internasional. Jadi kita berpartner dengan Oracle Academy. Ya. Nah, nanti di akhir pelatihan itu sertifikat yang Anda dapatkan itu ada 2, yaitu sertifikat of completion, sertifikat karena mengikuti kursus ya, atau mengikuti pelatihan bagi yang memenuhi syarat ya. Terus juga
kesempatan, saya bilang kesempatan karena ini masih disaring lagi ya untuk mendapatkan sertifikasi Oracle ya. Kemudian untuk materinya itu ada 2 materi besar yaitu database design. Jadi di separuh awal kita nanti belajar database design terus dilanjut menggunakan database pemrograman dengan SQL. Nah, semuanya menggunakan produk Oracle ya. Kemudian aktivitasnya ada live session, self-paced ya, jadi kegiatan mandiri di luar live session ini. Kemudian ada project kelompok. Nah, untuk live session ini diampu oleh dosen ya. Terus jangan lupa melakukan presensi, ya, wajib ini ya. Terus Anda kesempatannya alpha 5 kali. Nah, itu harus dilengkapi dengan surat keterangan. Jadi harap diperhatikan ya, jangan sampai lupa. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran tidak mendapatkan hak sertifikat completion. Jadi ini harus diperhatikan dan hak diajukan mengikuti sertifikasi Oracle. Ya. Kemudian setiap minggu kita lakukan 5 kali live session. Ya. Nanti jadwal untuk setiap kelas ditentukan di awal minggu oleh koordinator. Jadi untuk jadwal minggu ini, insya Allah hari ini akan saya share ke peserta. Ya. Nah, pada saat live session itu kamera harap dihidupkan, kemudian mic dimatikan ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan untuk menghidupkan mic-nya. Untuk self-paced, nah itu kegiatan di luar live session ya. Jadi Oracle sudah menyediakan e-learning-nya, member hub ya, yang untuk kelas ABC insya Allah sudah di-share loginnya ya lewat grup ya. Nah, di dalam sana itu ada materi, kuis, dan exam. Ya. Semua materi itu harus dibaca. Ya. Maksudnya dibaca ya halamannya dibuka satu persatu sampai habis. Nah, kemudian kuis, semua kuis harus dikerjakan, dan exam itu juga semuanya harus dikerjakan. Itu merupakan prasyarat agar Anda bisa mendapatkan sertifikat completion-nya. Sertifikat sudah mengikuti pelatihan ya. Kemudian software kedua yang diperlukan adalah Apex Oracle ya. Jadi bentuknya web. Nanti kalau sudah mulai kita menggunakan ini akan dibagikan usernya oleh dosen ya. Itu untuk praktek SQL. Kemudian ada satu lagi belum sempat saya tulis tadi yaitu Oracle Data Modeler untuk melakukan proses desain database. Kita dibantu software Oracle Data Modeler ya. Kemudian kuis dan exam itu diharap untuk diselesaikan secepatnya ya, jangan numpuk-numpuk di belakang. Misalnya hari ini Anda belajar atau di live session-nya section 5, nah mungkin setelah itu bisa dicoba untuk menyelesaikan kuis-kuisnya section 5, jangan ditunda di belakang. Karena kalau dikerjakan di belakang, pengalaman saya itu sangat berat. Ya, tapi kalau dikerjakan dicicil itu insya Allah lebih ringan ya. Kemudian maksimalkan nilai kuis dan exam karena menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah mendapatkan sertifikasi Oracle. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sertifikatnya itu ada 2. Sertifikat completion, kalau Anda mengikuti prosesnya semuanya, itu Anda dapat sertifikat completion. Tapi ada juga sertifikasi atau ujian Oracle. Nah, ini tidak diberikan kepada semua peserta ya. Nah, jadi nanti akan dilihat dulu pertimbangannya, nilai-nilai dari kuis dan examnya, kemudian dari proyeknya. Nah, itu silakan dimaksimalkan agar kesempatan Anda lebih besar. Kemudian proyek kelompok ya, proyeknya ada 2, proyek desain database, kemudian proyek pemrograman Oracle atau SQL ya. Nah, ini merupakan salah satu komponen penilaian selain exam dan kuis. Nah, ada tipsnya ya. Jadi database design dan SQL itu merupakan topik yang membutuhkan pemahaman. Jadi pengulangan atau review materi menggunakan pemahaman di luar live session sangat dianjurkan. Jadi jangan hanya mengikuti live session saja, di luar itu tidak dipegang lagi ya. Jadi di luar live session itu Anda harus baca-baca lagi ya, membaca dengan pemahaman.
Nah, kalau Anda tidak melakukan seperti itu ya kesulitan ya, karena ini bukan materi hafalan. Kemudian ikuti semua proses ya, lab session, exam, kuis, dan project. Jangan lupa melakukan presensi ya. Nah, ini ada ilustrasi orang itu untuk menguasai suatu keterampilan atau ilmu, apalagi yang butuh pemahaman, itu seperti menyiram tanaman. Jadi nggak bisa instan ya, harus setiap hari disiram, setiap hari disiram. Nggak bisa misalnya di akhir kita ingin buah yang banyak, langsung diguyur air 1 tong gitu ya, nggak bisa. Tiap hari harus kita siram. Jadi di luar lab session, tiap hari silakan dibaca ya, untuk memperdalam atau memperkuat pemahaman Anda. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk acara berikutnya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, adalah sesi dokumentasi foto bersama. Jadi saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk menyalakan kameranya jika tidak berhalangan dan bisa untuk diambil dokumentasinya. Bagian dokumentasi ini siapa ini? Untuk dokumentasinya, Saya hitung ya. Bentar. Oke, saya hitung ya. 1, 2. Bentar, untuk selanjutnya halaman 2. Halaman 2. Siap. 1, 2. Halaman 3. Siap. Sampai 5 halaman ya ini. 1, 2. Oke. Halaman 4, siap-siap. Satu, 2, 3. Halaman 4 banyak yang nggak ngiripin kamera ini. 1, 2. Oke, halaman terakhir. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih banyak Bu Windy. Ya, sebelum kita memasuki acara berikutnya, silakan mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan koordinator masing-masing skema tadi. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat atau mungkin bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti bisa langsung bertanya. Oke, sepertinya untuk saat ini masih belum ada yang ditanyakan, tapi nanti jika dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan bisa untuk langsung chat di masing-masing grup
WA-nya, atau mungkin bisa langsung juga tanya di Bapak di Pak Anton mungkin ya. Itu ada yang sudah bertanya Bu di chat Bu. Oh iya, mohon maaf. Dari Mawanda Al-Muhaya. Mawanda Al-Muhaya. Baik. Apakah nanti ada demo menggunakan website Oracle? Ya, ini dari STEM apa ya? Bisa untuk semua atau satu persatu? Kalau Oracle, Java dan ini. Java atau database? ASP ya. Ya. Arif mungkin. Ya, nanti akan ada di pertemuan pertama, kami akan memastikan bahwa semua peserta sudah masuk ke dalam kelas Oracle-nya. Seperti itu. Untuk database itu ada ya, jadi nanti peserta akan dibimbing untuk menggunakan Member Hub ya. Nah, jadi untuk websitenya ada dua, yaitu Member Hub itu untuk materi, kemudian WIS, exam, kemudian untuk praktek pemrograman SQL-nya menggunakan Apex Oracle. Jadi nanti dibimbing dulu. Betul. Nanti untuk di kelas Java di pertemuan pertama juga akan seperti itu. Silahkan, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kami tunggu. Oke, kalau misalnya belum ada, kami lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk acara berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Arif Hidayat SMM. Pada pertama Bapak Arif, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua berdoa ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pernah mendengar ceramah dari Gus Baha. Sebenarnya doa itu bukan memberitahu Tuhan tentang kebutuhan kita. Jadi Tuhan itu maha tahu. Bahkan sebelum kita berdoa pun Tuhan itu tahu nantinya kita berdoa ya. Dan Tuhan itu sudah memberi kita jauh sebelum kita meminta, itu sebenarnya sudah banyak diberi tanpa minta pun sudah diberi. Doa itu sebenarnya ungkapan bahwa kita itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita nggak berdaya apa-apa. Ya. Jadi marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, saya pimpin. Bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita telah sampai di penghujung acara kita dalam acara pembukaan FGA tahun 2021
di Universitas Jember. Lupa untuk mengisi daftar hadir, kemudian jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin dibingungkan, silakan untuk menghubungi Tento menghubungi koordinator kita di acara FBA tahun 2021 ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih, Marina. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali, Pak.